Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga PKBM Pahmul Ulum. Di sini di kelas 8, saya Fasila SAG akan mengampu mata pelajaran matematika. Pada pelajaran ini kita akan belajar tentang bilangan berpangkat. Apa yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini? Pada pembahasan ini, yang pertama kita akan menuliskan perkalian bilangan dalam bentuk bilangan berpangkat atau bahkan sebaliknya. Kemudian kita bisa harapannya kita bisa menentukan hasil operasi yang melibatkan perpangkatan. Dan kita juga bisa menentukan hasil operasi perkalian pada perpangkatan. Di sini sekilas ya, tahukah kamu ilmuwan dari Lawrence Berkeley National Laboratory and University of California menemukan makhluk hidup terkecil di dunia yang disebut ultra small bacteria. Temuan ini diyakini sebagai representasi ukuran terkecil yang ada di bumi. Ultra small bacteria merupakan contoh dari turunan kehidupan mikroba di bumi. Peneliti telah berhasil mengambil gambar tingkat mikroskop bakteri yang sangat kecil. Ukuran sel bakteri itu bisa mencapai 0,0009 atau sama dengan 9 dikali 10 pangkat negatif 6. Dari sini kita menemukan bahwa ada angka yang berpangkat, ya kan, 10 negatif 6 cm. Kemudian masalah yang berkaitan dengan perpangkatan di sini, tahukah kamu berapakah jarak planet bumi ke matahari? Berapa masa matahari, masa bumi, masa bulan, dan lainnya? Kamu telah mempelajarinya dalam pelajaran IPA tentang tata surya, bukan? Bagaimana kamu menuliskan jarak tersebut dalam bentuk yang lebih sederhana? Dapatkah kamu melihat seekor bakteri dengan mata telanjang? Mengapa kamu tidak dapat melihat tanpa bantuan mikroskop? Berapakah ukuran panjang bakteri tersebut? Dapatkah kamu menuliskan dalam bentuk yang lebih sederhana untuk ukuran yang sangat kecil tersebut? Nah, masalah-masalah tersebut di atas dapat diselesaikan dengan konsep perpangkatan. Maka, oleh sebab itu, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang bilangan berpangkat. Oke, bilangan berpangkat adalah perkalian yang berulang dari suatu bilangan yang sama. Bentuk umum dari perpangkatan adalah A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A sebanyak N. Dengan N ini bilangan positif. Contoh perpangkatan 3 seperti di bawah ini. Di sini ada 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 ditulis dengan 3 pangkat 5. 3 pangkat 5 adalah perpangkatan 3. 3 disebut sebagai bilangan pokok atau basis, sedangkan 5 sebagai pangkat atau eksponen. Jadi untuk N, 3 pangkat 5 atau 3 pangkat N adalah pengulangan untuk perkalian itu sendiri sebanyak N kali. Atau kalau ada angka seperti ini 3 pangkat 5 berarti perkalian 3 yang dikalikan dengan dia sendiri, 3 itu sendiri sebanyak 5 kali. Jadi kalau ada angka 4 pangkat 2, maka 4 dikali 4, bukan 4 dikali 2. Perkaliannya mengalikan dengan angka itu sendiri, bukan dikalikan dengan pangkat. Kemudian menuliskan perpangkatan. Yang pertama, negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Karena negatif 2 dikalikan berulang sebanyak 3 kali,
Maka negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 merupakan perpangkatan dengan basis negatif 2 dan pangkat 3. Jadi negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 sama dengan negatif 2 pangkat 3. Kemudian di sini ada Y yang dikalikan berulang sebanyak 6 kali, maka Y-nya merupakan perpangkatan dengan basis Y dan pangkat 6. Karena Y pangkat 6, maka Y dikalikan dengan Y itu sendiri sebanyak 6 kali. Operasi hitung yang melibatkan perpangkatan, di sini kita contoh, di sini ada operasi hitung, ya kan, tentukan hasil operasi berikut. Di sini ada A 3 ditambah 2 dikali 5 pangkat 2. Sebelumnya, mengenai urutan operasi hitung, di sini kan ada penjumlahan dan perkalian, maka yang harus kita hitung pertama kali adalah perkalian. Di sini selain ada penjumlahan dan perkalian, di sini juga ada bilangan pangkat, ya kan, 5 pangkat 2. Maka kita harus menguraikan dulu 5 pangkat 2-nya. Seperti di sini tertulis 3 ditambah 2 dikali 5 pangkat 2 sama dengan 3 ditambah 2 dikalikan 5 pangkat 2 adalah 5 dikali 5, hasilnya 25, maka ditulis 3 ditambah 2 dikali 25 sama dengan seperti yang tadi saya bilang bahwa lakukan operasi perkalian lebih dulu. Maka 2 dikali 25 adalah 50. Nah, baru kita jumlahkan dengan 3 ditambah 50 sama dengan hasilnya adalah 53. Kemudian yang B, 4 pangkat 3 dibagi 8 ditambah 2. Seperti halnya soal yang pertama, di sini ada bagian dan penjumlahan. Yang harus kita hitung lebih dulu adalah pembagian. Tapi sebelumnya kita uraikan dulu bilangan yang berpangkat seperti 4 pangkat 3. Kita hitung adalah 64, kemudian dibagi 8 ditambah 3 pangkat 2 sama dengan 9. Maka kita tulis 9. 64 dibagi 8 ditambah 9 sama dengan 64 dibagi 8 itu 8. Sebenarnya kita turunkan 8 ditambah 9 sama dengan 17. Kemudian di sini ada sifat perkalian pada perpangkatan. Hasil dari perpangkatan dengan basis yang sama kita bisa rumuskan sebagai berikut. Sifat perkalian dalam perpangkatan itu adalah A pangkat N dikali A pangkat M sama dengan langsung saja pangkatnya yang kita tambah. Perkalian membuat pangkat menjadi tambah. A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Jadi pangkatnya langsung kita tambahkan dengan bilangan A yang sama. Contoh, langsung ke contoh biar lebih paham. Di sini ada angka 4 pangkat 3 dikali 4 pangkat 2 sama dengan, karena soalnya pertama pangkat 3 kemudian kedua pangkat 2, langsung kita jumlahkan pangkatnya saja 4. Masih kita tulis cukup 1 perwakilan 4. Kemudian pangkatnya langsung kita tambahkan 3 tambah 2 sama dengan 5. Maka hasilnya adalah 4 pangkat 5. Begitu pula dengan bilangan negatif. Negatif 4 pangkat 2 dikali negatif 4 pangkat 3, maka langsung kita tambahkan pangkatnya yang kita tambahkan. Negatif 4 tetap kita tulis, langsung kita jumlahkan pangkatnya. Pertama angkanya 2, kemudian yang kedua 3, maka 2 ditambah 3. Negatif 4 pangkat 5. Begitu juga dengan basis M. Misalnya M pangkat 3 dikali M pangkat 5, langsung saja M pangkatnya kita jumlahkan. 3 ditambah 5 sama dengan 8, maka hasilnya adalah M pangkat 8.
segitu dulu penjelasan hari ini, yakni tadi tentang bilangan berpangkat, cara menuliskan perpangkatannya seperti apa, dan ada operasi yang melibatkan perpangkatan seperti tadi penjumlahan dan perkalian. Kemudian juga ada sifat perkalian pada perpangkatan. Dan di akhir seperti biasa kita ada lembar tugas. Di sini ada soal yang pertama, sederhanakanlah perkalian dari perpangkatan berikut. Yang A, 7 pangkat 3 dikali 7 pangkat 2. Ini sesuai dengan rumus pada perkalian bahwa langsung saja pangkatnya kita jumlahkan. Begitu pula dengan yang B, P pangkat 4 dikali P pangkat negatif 1. Yang kedua, sederhanakanlah bentuk berikut. Yang A, 9 pangkat 4. Oh ya udah, yang dua nggak usah dikerjakan, kita belum belajar. Oke. Sampai di situ dulu, sampai sini dulu pelajaran kita pada kali ini. Sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Thank you.